Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video nggak belajar. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya sharing tentang banyak hal. Sebenarnya sih nggak banyak hal juga ya. Satu hal, hari ini 30 Desember 2021 bertepatan dengan hari anniversary pernikahan saya bersama dengan istri saya. Yang kelima. Jadi siaran ini khusus untuk memperingati hari anniversary pernikahan kami, saya dan istri saya yang kelima. Cie, istri di rumah lagi nonton nih ya. Pastikan kamu nonton sama suami kamu ya, istri ya. Ya, istri saya namanya Miss Andin. Kita akan cerita tentang seberapa pentingnya hari ini bagi saya. Sebenarnya penting gak sih? Penting banget tentunya. Kenapa? Karena kami sudah berada di tahun-tahun krusial. Kami sudah melewati tahun-tahun krusial. Lebih tepatnya seperti itu. 5 tahun merupakan hari-hari yang gak mudah bagi kami lewati. Apalagi kami 5 tahun sudah punya 2 anak. Ini anak pertama, si Nadine. Ini anak kedua, si Ralin. Dan itu sangat penuh dengan keajaiban. Rumah kami isinya penuh dengan keajaiban. Akan saya sharing tentang perjalanan kisah cinta saya bertemu dengan sang istri pujaan hati. Video ini berarti bisa ditonton oleh anak-anak saya ya, buat Nadine, kakak Nadine, dan adik Ralin, baby. Nanti kalau suatu saat kamu tanya, gimana sih pertemuan ayah dan ibu saat pertama kali, kamu bisa lihat video ini dan bisa ditonton terus-menerus supaya kamu tahu bahwa kami sangat menyayangi kamu dan kamu tuh kakak Nadine dan juga adik Ralin. Jadi kita coba flashback 5 tahun yang lalu. Nggak 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, tahun 2014 deh. 2014 kalau nggak salah. Nah, ini ada fotonya. Nah, jadi kemarin saya sudah coba scroll lagi memori-memori yang ada di platform digital Instagram. Nah, ini foto yang pertama. Oke. Nah, betul kan, 2014, 7 tahun yang lalu berarti. 7 tahun yang lalu kami bertemu di sebuah eventnya yaitu event Semot dan Ormik BSI kampus itu ya, tahun 2014. Saya sebagai staf kemahasiswaan waktu itu diplot sebagai seksi acara di acara Semot dan Ormik BSI, dan istri saya Miss Andin, beliau menjadi MC pada saat itu, MC di acara Semot dan Ormik BSI tahun 2014. Berarti 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu lah pertemuan kami berdua di sana. Ada drama-drama nginep-nginep di sana. Namun ada satu yang menarik, yaitu kami berdua ada yang menjembatani. Nah, ini dia. Jadi sebelum hari H-nya berlangsung ini di Semot bulan September ini, kan ada persiapan Hamin 7, Hamin 14. Nah, itu ada pertemuan gitu. Pertemuan meeting ya, rapat, namanya seksi acara. Seksi acara ketemu sama MC ya, harus dikucing kan, diarahkan bagaimana, seperti apa. Nah, disitulah muncul benih-benih cinta. Jadi ayah nih, Nadine, ayah bertemu dengan ibu tahun 2014. Itu pertemuan yang sangat mengesankan karena ya nggak disangka-sangka dan apa ya bahasanya ya, memang tidak diduga, karena beberapa waktu lalu 2014 juga kebetulan ayah juga sempat putus dari mantan ayah. Kenapa jadi ngomongin mantan sih? Yang sebelumnya, dan hati ayah kosong waktu itu, dan hadirlah ibu Miss Andin ya, ibu yang hadir untuk, kayaknya ini jodoh gue deh gitu. Kayaknya ini jodoh ayah deh ibu nih, karena saat kita ketemu, mata ketemu mata, hati ketemu hati, ngobrol itu enak. Dulu tuh zamannya BBM kalau nggak salah, BlackBerry Messenger, dan ayah kalau nggak salah nggak punya BBM tapi pakai Android, dan ibu tuh pakai BBM nggak sih? BBM ya kalau nggak salah deh, ada BBM-nya deh kalau nggak salah. Coba kamu ceritain deh sama ayah tuh yang lagi nonton, sama kamu berdua kan nih, BBM atau WhatsApp ya? Kayaknya lupa inget gitu. Nah, dari chat itu pun ibu malah balesnya
lama gitu, balasnya lama. Padahal kita udah istilah kata rekan kerja untuk acara semot ini, balasnya lama, terus balasnya singkat-singkat. Ya ayah nggak putus semangat waktu itu, ya ayah kejar terus karena memang ayah kan optimis ya orangnya ya, ini pasti jodoh ayah, udah yakin seperti itu. Padahal kami dulu itu berada di satu buah universitas yang sama, kampus yang sama, dan ya belum punya penghasilan yang besar lah saat itu. Namun ayah meyakinkan diri untuk memantapkan hati bahwa oke, saya akan menikah sama orang ini, tapi nggak sekarang karena belum ada uangnya. 2014 ya dulu ya. Di semot inilah cikal bakal ayah bertemu dengan ibu acara ini, karena acara ini. Karena kalau tidak ada acara ini, ibu nggak mungkin bertemu dengan ayah, karena ayah kan di bagian kemahasiswaan yang bercimpung dengan event kemahasiswaan, sementara ibu fokus di mengajar aja gitu kan, mengajar karena kan guru dosen bahasa Inggris ya mengajar, fokus di sana, dan event pun jarang bertemu dengan ayah. Nah inilah kesempatan emas bagi ayah untuk bisa mendapatkan ibu. Nah singkat cerita, pertemuan kami pun juga dijembatani oleh teman ayah, namanya teman ibu juga. Ayah kenal sama dia, ibu juga kenal sama dia, namanya Miss Tata. Ini orangnya, ada nggak fotonya? Ntar ayah cari. Ini orangnya. Miss Tata inilah yang menjembatani benih-benih cinta dan yang ngomporin dan yang meyakinkan juga. Karena Miss Tata itu pernah kenal sama ayah juga waktu ayah kerja di Fatmawati, dan ibu juga kenal sama Miss Tata ini. Jadi terima kasih untuk Miss Tata yang telah memberikan sebuah arahan-arahan, lalu memberikan keyakinan kepada Miss Andin sehingga dia mau sama ayah. Ini acara semot. Di acara semot ini ya menarik lah pokoknya, mengesankan. Dan ini foto pertama ayah bersama dengan ibu. Nah ini foto pertama ayah sama ibu, Master of Ceremony. Ini diambil dari Instagramnya ibu ya, ts.andini. Ini foto pertama kali ayah, dan ini di ruang panitia lagi jam makan siang ini. Nggak tahu kenapa ayah pengen minta foto sama ibu waktu itu, dan ibu mau, dan kami tuh di sekitar, kan namanya ruang panitia penuh dengan panitia ya, di cie-cien gitu, cie 2014. Dan ini sangat berkesan sekali karena dari situlah makin besar benih-benih cintanya. Ayah belum mengatakan cinta di situ, memang tidak ada tembak-tembakan atau pacar-pacaran, nggak begitu konsepnya. Ya kita silaturahim aja, berteman aja dulu. Tapi sama-sama tahu bahwa ayah ini mau mendekati ibu untuk menghalalkan ibu, bukan cuma untuk main-main. Ayah juga memberikan sebuah proposal kepada ibu. Mungkin kalau Nadine sama Ralin mau baca proposalnya, tanya sama ibu. Itu proposal hidup ayah ke ibu. Jadi ayah juga mau meyakinkan ibu dengan kata-kata ayah yang disampaikan dalam tulisan. Boleh dicek, Bu, kasih tahu Nadine sama Ralin kalau nanti mereka sudah bisa baca proposal ayah, gimana cara ayah bisa meyakinkan ibu. Cie. Jangan ketawa-ketawa aja, mesem-mesem aja. Nah, itu foto kedua. Foto ketiga, setelah kegiatan semot itu akhirnya ayah sama ibu sering jalan bareng, walaupun kita nggak pacaran tapi ya jalan bareng aja. Ini foto selanjutnya ya. Kita pacaran tuh nggak pacaran ya, sorry, kita temenan main jalan-jalan tuh di taman gitu ya. Ini di taman bunga Jambore. Di taman foto-foto. Ini fotonya menggunakan ini laptopnya ibu dulu. Foto-foto aja, jalan-jalan aja gitu, happy pokoknya sama ibu tuh berdua. Ini juga foto, ini waktu lagi, kalau nggak salah lagi nungguin sop buah. Jadi kita mau makan sop buah, ngantri. Nah ini foto-foto. Ibu juga hobi foto banget. Dulu andalannya ibu adalah B612. Nah ini kamera B612 ini menjadi andalan ibu buat foto-foto. Katanya cantik. Ya bu. Nah kemudian nih, ayah suka takoyaki, ibu juga suka takoyaki. Nggak tahu sekarang ibu masih suka atau nggak sama takoyaki, tapi ayah suka sama takoyaki. Ini kalau nggak salah di Aeon, kita ngedate di Aeon. Nggak pacaran ya, ingat ayah sama ibu nggak pacaran. Nah, kami hanya berteman. Kalau pacaran kesannya negatif, kami hanya berteman. Namun kami saling tahu bahwa oh ayah suka sama ibu, oh ibu suka sama ayah. Kami saling tahu. Ini di Aeon, iya di Aeon Mall BSD City. Ayah botak ya.
Iya, ayah botak. Ayah kesel sama rambut ayah dulu, ikal-ikal. Sekarang juga sama, masih ikal sih. Ini juga sama di Aeon. Ibu hobi banget foto-foto emang sama ayah. Mungkin karena ayah sangat menggemaskan ya bagi ibu ya. Ini di Aeon juga. Ini saat kita menghadiri acara pernikahan temannya ibu. Ada harapan bahwa kita bisa nggak ya nanti sampai ke pernikahan. Mudah-mudahan bisa. Karena ini kalau nggak salah tahun 2016. Nah, ini bulan Juni tahun 2016. Ya betul, bulan Juni 2016 temannya ibu nikah, kami belum menikah, ayah sama ibu belum menikah. Masih temenan aja seperti biasa. Dan lagi tahap menuju pernikahan. 2016 ayah menikah sama ibu. Nah, ayah juga sempat nemenin ibu di acara wisudanya ibu yang fotonya dipajang di ruang tamu. Kalau Nadine sama Ralin lihat di ruang tamu ada foto ini. Nah, ini kita sempat foto wisudanya ibu. Jadi ceritanya wisuda ibu di Taman Mini waktu itu. Tapi karena yang namanya wisuda banyak kan, terus stand fotonya itu sedikit, akhirnya kami memutuskan untuk nggak usah foto di Taman Mini lah, kita foto di studio aja. Nah, akhirnya ibu sama ayah nggak jalan sih, naik motor Beat. Naik motor Beat sama ibu, bawa kostum segala macam, kita foto di studio di Jambore. Enggak sih, nama studio fotonya Jambore, tapi alamatnya di lampu merah Cibubur. Ini hasilnya. Senang banget ya ibu ya, happy banget pokoknya. Ayah waktu itu belum S2, ibu S2 duluan, ayah masih S1 waktu itu. Namun ayah nggak patah semangat, ayah tetap kuliah S2 supaya bisa sama dengan ibu. Nah, ini untuk kakak Nadine sama adik Ralin, pendidikan bukan tentang gender. Buat teman-teman juga ya, pendidikan bukan tentang gender. Siapapun berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi ayo teman-teman, kuliah semampu kalian. S1, S2, S3 semampu kalian. Mampu dalam hal pikiran, mampu dalam hal fisik, mampu dalam hal materi, biaya. Usahakan dapat beasiswa ya nak, biar ayah nggak terlalu besar ngeluarin uangnya. Nah, lalu ayah memberanikan diri untuk ini apa nih? Oh ini saat kita foto-foto untuk prewed. Sebenarnya nikahnya itu tahun 2016, tapi tahun 2015 kita udah prewed dong. Nikahnya 2016 Desember. Sementara kita udah prewed tahun 2015 bulan Mei. Jauh banget ya, panjang sekali. Ya karena sudah saking yakinnya sama ibu gitu. Udah saking yakinnya sama ibu bahwa ibu adalah labuan terakhir ayah. Ayah memang dulu banyak sekali gonta-ganti pacar segala macam. Ya memang karena ayah terlalu ganteng kali ya, atau ayah terlalu ya gitulah pokoknya. Tapi setelah ketemu ibu yang seperti itu, ibu yang menyadarkan ayah, ibu yang membuat ayah lari dari hal-hal yang negatif. Bukan negatif yang macam-macam ya. Dulu tuh ayah suka banget sama anime, cosplay. Ayah tuh cosplayer dulu, kalau kakak Nadine sama adik Ralin tahu, ayah tuh cosplayer. Kostum ayah banyak banget. Ayah pakai wig, berdandan, make up segala macam, dan bukannya ibu nggak suka ya, tapi sepertinya nggak bagus gitu untuk ayah gitu, untuk ayah nggak bagus. Akhirnya ayah putuskan untuk berhenti dari dunia cosplay itu, dan ya udah, memang fokus ayah nggak lagi buang-buang uang buat beli kostum, tapi nabung uangnya untuk nikah sama ibu. Akhirnya 30 Desember 2016, 5 tahun lalu, alhamdulillah ayah diberikan rezeki, diberikan nikmat bersama dengan ibu untuk melangsungkan pernikahan. Jangan bilang kalau kenapa kamu gak diundang, kenapa Nadine sama Ralin gak diundang, karena kamu belum lahir. Oke nak? Ini ayah sama ibu waktu nikah. Cantik ya? Iya, ibu memang cantik, the one and only. Foto-foto kami saat pernikahan, mudah-mudahan ibu gak malu ya, sambil nonton, sambil ketawa-ketawa nih. Atau mungkin ditinggal nyuci ya. Tonton dong bu, ini buat ibu nih, videonya khusus. Di Desember kami sempat kosong tuh maksudnya tidak langsung hamil waktu itu. Desember masuk ke Januari kita jalan-jalan. Jadi saat kami nih, ayah sama ibu honeymoon itu apa? Kamu tanya sama ibu ya, honeymoon itu apa?
honeymoon, ternyata ibu lagi PMS waktu itu. PMS itu lagi menstruasi ya bahasanya. Nanti kakak Nadine sama adik Lelin juga akan merasakan hal itu, menstruasi, karena itu wajar untuk wanita. Honeymoon harusnya kita tidak ada kegiatan PMS, ya akhirnya PMS ibu, dan kita sudah berangkat, sudah pesan hotel, sudah pesan travel ke Bandung waktu itu honeymoonnya. Tapi di perjalanan ibu PMS, ya udah nggak apa-apa, akhirnya kita ya di hotel aja jalan-jalan segala macam terus pulang. Januari ibu kosong, Februari ibu kosong, kalau nggak salah Maret deh ya. Pokoknya kan Nadine tuh lahir bulan apa sih Nadine? Oktober itu bulan 10 ya, 10. Oh berarti kalau 9 bulan sekitar Februari lah ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti Februari awal ibu sudah isi. Namun ketahuannya itu waktu bulan Maret kalau nggak salah, waktu bulan Maret. Jadi sempat kosong sebulan. Januari itu kosong, kita habiskan dengan jalan-jalan, komunikasi, cerita gimana segala macam. Ayah tetap kerja, ibu memutuskan untuk di rumah. Berharap akan melamar kerja di tempat lain. Nah, ayah tetap bekerja sebagai dosen di kampus tersebut. Nah, ibu standby di rumah. Emang enak begitu ya Bu ya, di rumah aja udah, biar ayah yang bekerja mencari nafkah, ibu urus anak-anak. Rawat anak-anak hingga besar. Jangan lupa rawat ayah juga biar glowing. Akhirnya di bulan Oktober tanggal 27 tahun 2017 kakak Nadine lahir. Ini ayah sangat happy banget. Nama ayah kan Brian Givan ya. Jangan nanya kenapa kakak Nadine kok nggak ada Givannya belakangnya gitu. Karena nanti kalau ada Givannya jadi double Givan. Kan biasanya kalau nama anak itu ada saat nikah disebutkan binti ya. Nadine binti Brian Givan gitu. Nadine Givan binti Brian Givan, ada Givan kepanjangan. Nah makanya Nadine dan Ralin nggak ada Givan-Givannya. Givan itu cukup ayah saja. Nah namun ayah dan ibu ingin membuat sebuah hal yang baru. Nama yang baru yaitu Brianka Wijaya. Nadine Alsyazani Brianka Wijaya. Artinya apa? Tanya sama ibu ya. Ini ibu yang namain soalnya ayah lupa. Alhamdulillah Nadine lahir. Nadine tumbuh sebagai anak yang menggemaskan, cabi banget. Cabi itu maksudnya gembul-gembul gitu ya. Ya Bu ya, setuju kan Bu ya? Setuju. Rewel nggak rewel, periang banget, happy banget pokoknya waktu dia kecil, nggak nyusahin segala macam. Saat hamil pun juga nggak nyusahin. Ibu kayaknya nggak ngidam deh. Tapi ibu setiap hari makan lele kalau nggak salah. Ya Bu ya, makan lele kan ya. Makanya Nadine tuh aktif banget dan gemuk banget nih, lihat foto-fotonya seperti ini. Ya ayah senang banget dapat anak perempuan, apalagi Nadine ya, kakak Nadine. Seru, jenaka. Nadine tuh hobi ngelawak waktu kecil ya, waktu kurang dari setahun tuh hobi ngelawak. Banyak tingkah-tingkah lucu yang bikin kita ketawa gitu loh. Bikin penyejuk dalam rumah tangga ayah dan juga ibu. Itulah Nadine. Ini foto-foto Nadine sama foto-foto ibu ya. Foto Nadine, foto ibu saat kita jalan-jalan. Walaupun masih naik motor, tapi kita happy banget. Motornya Beat waktu itu ya. Masih Beat. Tapi kita happy banget. Ini foto waktu lagi lebaran. Nah, lagi lebaran. Kakak Nadine ini tahun 2020 ya. Kakak Nadine udah 3 tahunan lah ya. Udah hampir 3 tahun. Mau ulang tahun ke 3 tahun. Kakak Nadine lucu banget. Ayah sama ibu sayang banget sama kakak Nadine. Ini waktu kita main di Snow Bay. Nah ini Snow Bay. Waktu main di Snow Bay, ayah, kakak Nadine tuh takut air dia. Waktu kecil, waktu 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan dia berani air. Tapi semenjak besar, nggak dewasa ya, umur setahun ke atas tuh udah nggak mau sama air. Ayah juga nggak tahu. Sampai gede sekarang pun juga takut sama air ya. Bahkan mandi pun juga nggak mau sama ayah. Maunya sama nenek. Takut air, takut diguyur sama ayah ya nak ya. Nah, akhirnya di tahun 2020 ya nggak sih 2020? Iya, tahun 2020 Ralin lahir tahun 2020, tepatnya di tanggal 8 bulan 9 itu September. 8, 9, 20. Itu lahir malam hari lahirnya, sekitar jam 10 atau jam 11 saya lupa, pokoknya malam ya, di puskesmas yang sama dengan tempat lahir kakak Nadine. Kakak Nadine
di puskesmas apa tuh namanya, Cimanggis ya. Cimanggis apa Cisalak sih, ya itulah pokoknya. Di situ pokoknya kalian lahir di situ dengan mudah dan murah, alhamdulillah. Ralin Kasyifani Brianka Wijaya, tanya artinya sama ibu. Ini juga ibu yang namain. Nadine dan Ralin tumbuh dewasa menjadi orang yang anak-anak yang menggemaskan. Ralin juga sama, hobi banget bercanda. Kalau Ralin ini berani banget, anak yang berani, gak takut sama banyak hal. Mudah-mudahan sampai gede seperti itu ya, bisa ngelindungin kakaknya, kakak Nadine yang Nadine ini anaknya penyayang. Dia penyayang, hatinya lembut banget. Dan Ralin itu lebih ke pemberani lah, bukan tomboy tapi berani aja gitu. Dia feminim walaupun botak nih kayak gini, tapi dia feminim kok. Walaupun ya suka dikasih baju-baju yang agak laki-laki sih, mirip Nai-Nainya kalau nggak salah. Tapi dia feminim dan menggemaskan sekali. Dia pemberani anaknya Ralin ini. Ibu, ayah selama 5 tahun ini mencoba terus memberikan yang terbaik buat kakak Nadine dan buat adik Ralin. Ayah juga sama, ayah mencoba untuk memberikan yang terbaik buat ibu tentunya. Orang yang ayah sayangi, orang yang ayah cintai. Karena memang ya hanya ibu yang bisa ngurutin ayah, cuma ibu yang bisa ngerawat ayah. Ya walaupun kadang ayah juga suka sebel. Ya sama, ayah juga yakin ibu juga suka sebel sama ayah. Apalagi ayah yang seperti ini, ayah yang dulu pernah dibilang bosi gitu ya. Ya beginilah. Mudah-mudahan dengan adanya kakak Nadine dan adanya adik Ralin bisa membuat keluarga kita, keluarga Brianka Wijaya semakin bersinar. Semakin gemilang gitu ya. Dan semakin adem. Ayah gak pernah mau marah-marah, capek gitu maksudnya. Tapi tolong sama-sama kita saling mengerti. Mungkin saat ayah capek ya tolong jangan dimarahin. Ya saat ibu capek juga ayah gak bakal marahin juga. Mudah-mudahan hari-hari kita ke depannya bisa lebih bahagia lagi bersama dengan keluarga kita yang kecil ini. Semoga juga kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita ya Bu ya. Kurangi main HP-nya saat di rumah. Ayah juga sama, fokus dengan anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita gak kenal siapa orang tuanya. Ayah juga sama, juga pasti akan introspeksi diri untuk bisa lebih baik lagi, supaya bisa lebih care dan peduli dan lebih mau ikut campur urusan rumah tangga gitu lah ya. Dalam hal beres-beres segala macam, ya pasti ayah coba untuk hal itu. Harapannya juga ayah sih beruntung banget punya ibu yang gak terlalu banyak nuntut gitu ya, gak terlalu banyak nuntut, gak terlalu banyak mau. Kadang suka diem aja. Saat ini ayah sangat bangga banget sama ibu yang memberanikan diri untuk menulis dan menerbitkan buku-bukunya ibu juga bagus tulisannya. Ayah suka banget sama buku-bukunya ibu, terutama yang buku tentang anak-anak kita itu. Tetap dipertahankan supaya bisa menghasilkan dan kita bisa terus jalan-jalan. Apapun yang ada saat ini tolong disyukuri ya Bu, kakak Nadine, adik Ralin. Mungkin kita gak selamanya jadi orang susah, mungkin juga kita gak selamanya jadi orang sukses. Tapi apapun yang kita alami saat itu, baik dalam keadaan suka, susah, duka, maupun ya baik lagi di bawah maupun di atas, semoga kita selalu bersama dalam satu keluarga ya, bersama. Lagi sakit atau lagi seneng, sama-sama. Itu dari ayah. Happy anniversary kayak orang Sunda. Happy anniversary untuk istriku, Miss Andin. Semoga kita bisa terus selalu saling menyayangi, saling mencintai, dan video ini bisa menjadi kenang-kenangan di ulang tahun pernikahan kita yang kelima ya. Dan semoga kita bisa terus merayakannya sampai ke 10, 15, 25, dan sampai kita meninggal nanti. Terima kasih untuk yang telah menonton. Mohon maaf setelah membuang waktu kamu yang telah menonton nih sampai berapa menit ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi istilahnya pengalaman mungkin, atau mau coba tips dan triknya tadi. Dan semoga kamu yang mendengarkan, yang menonton, yang melihat bisa
menemukan pasangan yang sesuai, yang enak diajak ngobrol, yang sama-sama saling mendukung, saling melengkapi, sehingga bisa terus hidup dan semati. Terima kasih telah menonton Brian Givan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kakak Nadine jangan lupa mandi, jangan lupa makan, oke? Kalau ini udah malam, tidur. Jangan kebanyakan nonton YouTube sampai tengah malam, oke baby? Kakak Nadine juga sama. Tidur malamnya sama ayah aja, sama ibu, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.